Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak cakapkan sebetulnya sudah disampaikan semuanya. Hanya saya mungkin ingin memberikan satu tambahan dalam realitas kehidupan, di mana sebagaimana tadi disampaikan, azas atau pilar riba itu dua, yaitu fadl, penggelembungan, dan nasi'ah atau penangguhan. Dan tadi sudah disampaikan juga metamorfose alat tukar dari emas dan perak khususnya, sebab untuk tujuan jual beli Rasulullah SAW tidak mengharuskan hanya emas dan perak, tapi boleh pakai gandum, boleh pakai barley, boleh pakai apapun yang berlaku sebagai alat tukar sebagaimana nanti dijelaskan dengan sejumlah kriteria. Tapi dalam hal zakat tadi juga sudah dijelaskan bahwa harus dengan dinar dan dirham untuk monetary wealth. Nah, tetapi yang ingin saya tambahkan adalah bahwa dengan dirubahnya emas dan perak menjadi fiat money, maka dua pilar riba itu dapat dilakukan. Tanpa itu sulit, karena tadi sudah dijelaskan dengan perubahan gold and silver, di mana Allah SWT dalam Al-Quran selalu mengatakan bahwa gold and silver itu diciptakan sebagai alat tukar, sebagai uang. Jadi haram hukumnya menggunakan emas dan perak untuk apapun, dengan perkecualian kaum perempuan. Kaum perempuan diizinkan menggunakan emas sebagai jewelry, tapi kaum laki-laki haram hukumnya. Kata Rasulullah SAW, mereka yang meminum sesuatu dari cawan yang terbuat dari emas, maka sesungguhnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, barang siapa yang menimbun-nimbun emas dan perak dan tidak men-spend, membelanjakan, menginfakkan jalan Allah, maka berikanlah berita yang pedih, yaitu azab yang besar, yaitu ketika nanti semua dibakar di neraka jahanam. Kata Allah SWT, emas dan perak itu akan dibakar dan digosokkan, jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, di muka mereka, di punggung mereka, dan di lambung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini adalah akibat dari emas perak yang kau simpan-simpan, yang tidak kau spend, tidak kau belanjakan. Nah, jadi persoalannya adalah bergerak. Nah, persoalannya adalah kalau Allah SWT memerintahkan kita untuk membelanjakan emas dan perak, mengapa sekarang kita tidak membelanjakannya? Precisely karena emas dan perak dimasukkan di dalam brankas, ditimbun, dan kemudian kepada kita diberikan kertas. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Haji Omar Asmon, saya hanya ingin sedikit mengulang bagaimana proses pengubahan dari intrinsic gold and silver menjadi dime, menjadi promissory note, yang kemudian dimonopoli oleh central bank. Jadi yang saya ingin tambahkan adalah ini semua kemudian menjadi sistem, dan itu kita dihadapkan pada double trick. Dan sistem itu berarti ada orang-orang di belakangnya, ada para pelaku yang membuat sistem ini berlaku, dan kita dijebak dalam double trick pada level mikro, yaitu pada level individual sebagai member of masyarakat, tapi juga pada level makro, pada level state. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Haji Omar dalam fiscal state. Dengan demikian maka kita bisa memahami bagaimana jalan keluar kita untuk menghentikan riba ini. Nah, jadi ini saya sedikit hanya menggambarkan. Jadi ini adalah promissory note US dollar tahun 22 sebelum Bretton Woods, di mana ini masih redeemable dengan emas. Arah sini. Tak mau bergerak ya? Hah? Oh, ke sana. Oke, baik. Nah, jadi ketika terjadi krisis besar, Great Depression pada tahun 30-an,
Jadi pada mulanya yang mengeluarkan risit itu private goldsmith. Kemudian lahirlah ide untuk membuat bank sentral, di mana dia kata, beri saya monopoli untuk mengeluarkan risit ini, jangan ada orang lain diberi izin. Maka lahirlah bank sentral, itu abad ke-17, dan pada saat yang sama dia berikan janji pada kerajaan, dengan you beri saya monopoli, you beri saya keperluan uang berapapun yang kamu perlu, saya berikan dalam bentuk hutang negara, public debt. Jadi monopoli uang kertas bersamaan dengan lahirnya hutang negara. Buat apa? Ya, you butuh berperang, perlu membuat jembatan dan seterusnya. Dengan kata lain, dalam bahasa modern dikatakan perlu membuat budget, state budget. Katakan bahwa saya punya rakyat, saya harus buat sekolah buat rakyat, saya harus buat hospital buat rakyat. Maka saya perlu berhutang. Lalu macam mana saya bisa bayar balik? Kata para bankir, you punya rakyat, pajaki rakyat, cukai rakyat. Nah, jadi fiscal state is the creation of bankers. Apakah itu bentuknya republik ataukah monarki konstitusional, itu semua di-create oleh bankers untuk memastikan pelaburan uang kertasnya bisa berjalan melalui interest debt. Nah, itu adalah frameworknya. Nah, ini adalah contoh uang sesudah ketika terjadi krisis, selalu bankers mengatakan, you have to help us. Kalau ada satu usaha yang bangkrut, dibiarkan bangkrut. Tapi kalau ada bank yang bangkrut, kita rakyat harus menyelamatkan bank. Mereka datang pada kerajaan, you have to help us, bail out. Nah, caranya waktu itu adalah seluruh emas rakyat Amerika diambil. Seluruh rakyat Amerika harus menyerahkan emasnya dan dibayar dengan harga $20 per troy ounce. Sesudah semua dikumpulkan, Central Bank mengeluarkan uang baru tahun 34. Di sini $10 in gold coin payable to the bearer on demand. Sesudah emas semua diambil, mereka terbitkan uang baru, will pay to the bearer on demand $20. Tak ada lagi statement in gold coins. Tapi mereka kata, don't worry. Setiap saya terbitkan uang ini, I have a backup of the same value of gold. Tapi tak boleh lagi you ambil seperti tadi bawa promissory note, ambil goldnya. Tapi if you want to have a gold, you can buy from me. Tapi hari ini harganya bukan lagi $20 per troy ounce, tetapi $35 per troy ounce. Jadi dalam bahasa kita sekarang itu yang disebut devaluasi. Tapi maknanya adalah di sini terjadi perubahan. Fungsi paper money dari promissory note menjadi bank note. Gold yang semula adalah uang, currency, sekarang menjadi komoditi. Dan secara singkat, kalau diringkaskan, maka dahulu emas dan perak selalu ada di tangan masyarakat sebagai currency dalam bentuk koin. Kemudian diambil oleh bankers, mereka melt it menjadi bullion, they put it in the store, the vault. Pada masyarakat, pada kita diberikan paper money. Dan tadi sudah dijelaskan pada tahun 71, pada akhirnya tidak lagi berlaku bahwa di sebalik kertas ini ada emas, melainkan kertas ini adalah numbers, yang kemudian disebut fiat money. Jadi kalau ditanya kepada central bank, apa ini paper money? Statusnya masih sama, promissory note atau bank note. Ini adalah hutang kami kepada siapapun yang memegangnya. Jadi kalau kita lihat neraca bank statement dari central bank, seluruh mata uang kertas beredar itu adalah liability. Maknanya kalau kita tanya kepada central banker, apa makna 100 ringgit ini? Mereka akan bilang, inilah hutang kami kepada saudara-saudara. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada mulanya di balik istilah real atau US dollar atau ringgit atau rupiah itu adalah either gold coin atau silver coin.
Jadi kalau kita memegang uang 100 ringgit atau 100.000 rupiah, maknanya adalah mereka, the central bank, hutang kepada kita sebanyak 100.000 koin real atau 100.000 koin atau 100 koin emas ringgit. Tapi kalau kita tagih itu apa ya? Kita demand them to pay, they will say no. Utang kami just these numbers. Karena tak ada lagi gold and silver di belakang itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan ini kita di dalam Al-Qur'an. Bahwa kalau kita berikan amanah kepada ahli kitab, wa min inta'man hubi kintarin yu'addihi ilaika. Mereka akan berikan. Tapi di antara mereka ada kalau kita beri amanah bi dinarin, 1 dinar, la yu'addihi ilaika. Mereka tidak akan berikan kecuali kamu terus tarik, minta, paksa. Karena mereka berkata, kami tidak punya amanah kepada fil umina, kepada orang-orang di luar ahli kitab. Kata Allah SWT, mereka berdusta. Karena amanah itu harus dikembalikan, harus ditaati kepada siapapun. Nah, inilah bukti historisnya bahwa semua yang kita titipkan kepada mereka, mereka khianati. Nah, itulah yang kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pada akhirnya penggelembungan dan penundaan bisa dilakukan. Jadi 2 pilar riba berlaku secara otomatis di dalam sistem fiat money. Nah, yang perlu kita pahami kemudian adalah ini kemudian menjadi satu sistem di mana pertama sebenarnya sihir, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Nur, bahwa yang membedakan kertas-kertas ini hanya gambar dan angka. Ya, bergambar Patimura dengan 3 angka 0, mereka bilang 1.000 rupiah. Lalu ketika dirubah menjadi nolnya ditambah 3, 100 rupiah. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? Dan ketika Bank Amerika Federal Reserve bilang, saya pun punya kertas dengan gambar yang sedikit beda, tapi kertas saya harganya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Sekarang 11.000 kali lipat dari rupiah, atau 3 kali lipat dari ringgit. Dan kalau kita bilang, saya juga punya kertas ini, 100.000 rupiah, Hello Kitty. Apa mereka kata? This is just a paper toy. Nah, inilah tadi yang sudah dijelaskan, sepenuhnya menjadi sihir. Dengan inilah seluruh kekayaan kita habis. Mereka memerlukan kayu lebih banyak, dia print lebih banyak US dollar. They just take the wood, the aluminium, the mineral, all the resources. Nah, jadi tidak ada yang lebih zalim dari paper money in itself. Tetapi kemudian ini yang saya ingin tambahkan, ini kemudian dibuat menjadi satu sistem di mana penggelembungan dan penundaan itu menjadi sistemik. Jadi dulu sebelum ada banking system, even if we have paper money, itu triknya pendek. Jadi kalau saya punya uang misalnya katakanlah 100.000 rupiah, kalau dipinjam oleh seseorang, maka uang saya habis. Right? Dia akan balik, saya milik lagi kalau dikembalikan pada saya. Tapi dengan banking system, kalau dia memberikan pinjaman pada orang, bukan uangnya habis, tapi apa? Beranak pinak, beranak, semakin banyak. Coba kita lihat ya, dan itu yang membuat riba ini menjadi sistemik. Contoh di sini ada satu orang namanya A. Kalau dia punya uang 100 million, maka pada hari ini pasti dia simpan di bank. Maka at that moment the bank legally akan mengatakan kami sekarang punya uang 100 million. Ya kan? Dan dengan uang itu dia bisa berikan pinjaman dengan model yang tadi itu. Berdasarkan sejarah, dia bisa meminjamkan 1 unit uang itu 20 kali. Karena dari pengalaman masa lalunya, kalau ada orang menitipkan 1 koin, dia bisa keluarkan 1 receipt. Jadi cara dia mengatakan kan, receipt ini sama dengan koin ini, boleh buat jual beli. Maka dipinjam. Pemilik koin belum kembali, dia bikin 1 receipt lagi. You enggak punya uang, perlu beli rumah tadi 1 bilik 100.000, saya kasih pinjam.
Begitu dia 20 kali bisa buat. Dengan apa yang disebut sebagai fractional reserve requirement. Nah, jadi ringkas kata, dia harus tahan 10% untuk cadangan. Maka dia pusingkan uang itu dari 100 million, dia dapatkan faedahnya. Contoh di sini 10%, 20 kali 9 million. 180 million. Jadi kalau ada bank mengatakan bahwa saya hanya charge faedah 10%, dia dapatnya 200%, bukan 10%. Karena dia mendapatkannya dari 20 pusingan, dari 20 orang yang berhutang. Dari pokoknya sendiri, dari capitalnya, dia bisa dapatkan 90 dikalikan 20. Jadi total 20 times 90 ditambah dari faedahnya 1,9 triliun, 1980 triliun rupiah. Sedangkan asalnya uangnya hanya 100 million. Clear ya? Maka inilah bubble-nya, 1,8 triliun rupiah. Nah, yang jadi persoalan adalah akibat dari bubble ini. Jadi kalau di dalam alam ini ada satu wallet ini dengan uang 100.000, maka value dari uang ini adalah 100.000, ya kan? Dengan banking system dia menjadi 2 juta, maka resources-nya tetap, tapi value-nya seolah-olah seakan-akan dia menjadi 2 juta. Maka harga dompet ini menjadi 2 juta. Nah, itu yang mereka sebut inflation. Jadi inflation is lie. Tidak ada inflasi, yang ada adalah akibat dari penggelembungan tadi, riba al-fadl, membuat seolah-olah harga-harga naik, atau kemiskinan menjadi besar. Dan itu semuanya ada dalam byte. Jadi mereka meng-create, seperti yang saya jelaskan. Kalau ada orang berhutang, maka itu memberi peluang bagi bankers untuk meng-create uang baru. Karena itu kalau tadi sudah dijelaskan, kalau ada orang mencuri, kalau datang ke bank bawa gun, tak dapat banyak uang. Ada uang di bank. Tapi kalau mencuri bank harus dengan komputer. Maka dia akan dapat banyak angka. Itu sebabnya bank, semua staff bank berjas, berjaket, berdasi, tie, ya, neat. Because it's big lie. Dan di mana-mana kantor bank selalu di-guard oleh police. As if di dalamnya banyak uang, karena sebetulnya di dalamnya tidak ada uang. Dan untuk membuktikan sangat mudah. Datang pada saat yang sama ke bank, ambil uang. Maka hanya 10% orang yang akan mendapatkan uangnya. Selebihnya pasti tidak ada uang di dalamnya. Karena semua uang hanya dalam bentuk digital by computer. Nah, ini adalah pada aspek mikro yang saya sampaikan tadi. Jadi dengan banking system, dengan uang kertas, riba menjadi sistematik, dan kita semua terkena akibatnya menjadi semakin miskin setiap hari. Di mana salah satu pertandanya adalah uang. Jadi ini contoh uang Republik Indonesia. Waktu pertama diterbitkan tahun 46 itu hanya 1 sen, 100 rupiah, 600 rupiah. Tak ada uang 1.000 rupiah. Karena pada hari itu harga 1 gram emas hanyalah 2 rupiah. Maka kalau ada orang punya uang 1.000 rupiah, kaya raya. Karena dia bisa memiliki 50 kilogram emas. Tapi kemudian karena terus cetak dan dicetak, maka muncullah 5 rupiah, 1.000 rupiah. Maknanya adalah uang 5 rupiah sudah mulai tidak bernilai, maka harus dicetak 1.000 rupiah. Semakin hari 1.000 rupiah tidak lagi bernilai, maka harus dicetak 2.500 rupiah. Begitu seterusnya, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Jadi ini sihir yang lain. Semakin besar angkanya, bukan semakin kaya. Semakin besar angkanya, maknanya kita semakin
miskin. Tapi kita dibuat percaya yang sebaliknya, semakin besar angkanya, kita semakin kaya. Dan realitasnya adalah seperti ini, tadi sudah diberikan contoh, ya kan? Di mana-mana uang kertas kita, apakah ringgit, apakah rupiah, apakah dolar Singapura, dari waktu ke waktu mengalami penurunan daya beli. Dahulu 100.000 dapat 50 kg telur. 10 tahun yang lalu 100.000 yang sama dengan telur yang sama dapat 13 kg telur. Hari ini hanya dapat 6 kg telur atau 5 kg telur. Uangnya sama, telurnya sama. Tapi kemana yang 45 kilo? Nah, ini yang aspek kedua. Jadi kita hidup ini di bawah satu sistem politik yang diciptakan oleh bankers dalam bentuk fiscal state. Mekanisme yang tadi itu, create kredit dengan faedah, dengan paper money, melalui apa yang disebut state budget. Jadi state budget is not something needed by the people. State budget is created because of the loan of the bank. Dan kalau kita lihat di dalam realitas, banyak proyek-proyek kerajaan yang sama sekali tidak diperlukan oleh masyarakat. Itu semua demi investment of bank. Dalam kasus di Indonesia misalnya, state budget itu dari Januari sampai Desember. Tapi sampai September, maksimum 40% absorb. Maknanya adalah sebetulnya tidak diperlukan. Maka Oktober, November, Desember, in the last 3 months, they have to spend the rest of the 60%. Jadi ringkas kata, kita tahu bahwa di dalam sistem fiscal state modern, the source of power, which is money, itu diisolir menjadi international bankers oligarch. Tadi IMF, World Bank, dan seluruh commercial bank yang lain. Pada level nasional, you have to be democratic, straight. Karena dengan demokrasi, you are fully control. Dan link antara finance dan politik cut off. Jadi it doesn't matter siapapun yang jadi Perdana Menteri, siapapun yang jadi Presiden, it will not change anything. Karena sepenuhnya tugas mereka adalah membuat state budget, mengambil hutang pada oligarki bankir, menghabiskan melalui project, taxing the people, repay the loan dengan bunganya. Jadi dalam kasus Indonesia, waktu Indonesia merdeka, tidak ada hutang. Kemudian dipaksa mengambil hutang karena dipaksa menjadikan the Dutch Central Bank menjadi Indonesian Central Bank. Hanya 2,5 miliar US dollar. Hari ini hutang Indonesia sudah 2.500 US dollar. Jadi 1.000 kali lipat. Dalam rupiah 2.100 triliun. Hari ini sudah menjadi 2.500 triliun. Hanya karena kurs dolar terhadap rupiah dari 9.000 berubah menjadi 11.000. Dan mekanisme ini memang dibuat bahwa debt itu tidak pernah akan dilunaskan, tidak pernah ditunaikan, tapi harus selalu diserve, dicicil. Dengan demikian maka fiscal state adalah slavery, modern state adalah slavery, dan perbudakan. Dulu orang budak itu slave, ya. Kalau budak Malaysia anak-anak slavery, diperhamba dengan diikat dengan rantai. Hari ini kita diperhamba dengan gaji yang sedikit dan taxation. You cannot live freely. Harus selalu membayar pajak akibat dari hutang yang bukan kita yang ambil, tapi state yang ambil. Nah, dengan demikian maka kita harus memahami kembalinya dinar dan dirham secara praktikal adalah membalik ulang semula apa yang mereka lakukan dahulu. Jadi dahulu dari koin dinar dan dirham yang ada di tangan masyarakat, mereka ambil di melted, berikan kertas. What we have to do now is the reverse.
remove your paper money, change itu dinar dan dirham, kemudian gunakan untuk zakat dan muamalah. Dan untuk ini, we don't need the bank, we don't need the state. Jadi sekedar untuk menunjukkan angka-angka. Nah, yang saya ingin tambahkan adalah bahwa realitas dinar dan dirham itu adalah realitas politik. The issue of dinar dan dirham is not an issue of economy. Isu dinar dan dirham adalah politik. Jadi kalau kita lihat histori, Rasulullah SAW tidak mencetak dinar dan dirham. Dia menggunakan dinar dan dirham yang ada dari Persia dan dari Romawi, karena mereka yang berkuasa pada waktu itu. Begitu Khalifah Umar, dia bisa kuasai Damaskus, Persia, dia cetak dirham, tapi belum cetak dinar, karena dinar masih dikuasai oleh Romawi. 20 tahun kemudian, pada saat Abdul Malik bin Hakam sudah mulai mengalahkan Romawi, dia cetak dinar ini. Jadi pada waktu itu dinar yang berlaku adalah dinar Romawi dengan Heraklius dan cross, salib ya. Oleh Khalifah Abdul Malik diubah menjadi khalifah dan mimbar untuk menunjukkan bahwa sekarang adalah Islam yang berdaulah. Dan dia membuat satu deklarasi bahwa haram hukumnya menggunakan dinar dan dirham Romawi. Nah, karena itu kita mesti memahami bahwa kembalinya dan dirham, Syekh Abdul Qadir pada satu kali mengatakan bahwa we have to understand the goal. Beliau katakan bahkan ketika semua orang menggunakan dinar dan dirham, tujuan kamu belum tercapai. Tujuan kamu tercapai adalah ketika ada seseorang yang menarik zakat, menyatakan zakat harus dibayar dengan dinar dan dirham, dan dia menariknya dan masyarakat mentaati perintahnya. Dengan kata lain, the return of the amar, restorasi dari syariah Islam. Dan itu terkait dengan hukum diat, dengan hukum semua ketentuan syariat Islam yang terkait dengan masalah nilai dan harga. Dan sebagai penutup, inilah yang harus kita selalu ingat, bahwa di dalam menjalankan dinar dan dirham ini, kita pada dua level. Level pertama adalah kita sebagai masyarakat. Jadi sebulan silam saya hadir di Cape Town, berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir. Beliau mengatakan, in Nusantara you have three things that other people don't have. Satu, the din. The din, kembalinya pemahaman tentang riba, kembalinya pemahaman tentang uang kertas, tentang apa yang tadi dibicarakan, pentingnya untuk menyampaikan itu kepada alim ulama, kepada masyarakat, bahwa kita harus kembali kepada syarat Islam dalam hal riba, dalam hal muamalah dan seterusnya. Yang kedua, kata saya berkata, you have the people. Kita sekarang membangun users network, kita membangun para peniaga yang menggunakan dinar dan dirham. And all of you, kita semua, saya, tuan-tuan, puan-puan, are the people. Kita harus menggunakan dinar dan dirham. Kita tidak perlu central bank, kita tidak perlu perdana menteri, kita tidak perlu menteri besar, kita tidak perlu siapa-siapa. We have to do it. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir, you have the sultan. Jadi amal, ilmu, the din, amal, the people, and the sultan, the amar. Ilmu, amal, dan amar. Itulah kembalinya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.